Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagi Lubis. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1D. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan membawakan materi yaitu yang berjudul Puisi dan Pantun. Puisi merupakan puisi secara bahasa dan puisi secara istilah berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya puites, yang berarti atau yang memiliki arti pembangunan, pembentukan atau pembuatan. Kemudian puisi memiliki jenisnya, yaitu jenis-jenis puisi. Begitu juga puisi memiliki jenis-jenis. Jenis puisi dalam sastra Indonesia dikenal ada puisi lama. Yang pertama puisi lama atau puisi tradisional, yang kedua puisi baru atau puisi modern, yang ketiga puisi kontemporer. Jenis puisi lama biasanya seperti bidal, pantun, syair, gurindam, tribun, seloka, karmina atau pantun kilat. Kemudian yang kedua, jenis-jenis puisi baru yaitu seperti epik, balada, soneta, ode, elegi, epigram, saitre, romanis, dan puisi-puisi berdasarkan jumlah baris. Kemudian puisi-puisi berdasarkan jumlah baris seperti disistikon, tergina, quatem, kuin, sextet, septima, sarjana, soneta, dan terakhir soneta pantun. Tradisi lisan dimanapun merupakan asal muasal puisi modern. Bahkan cukup aman untuk mengatakan bahwa pada dasarnya puisi modern pun yang ditulis berdasarkan prinsip beraksarasaan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan prinsip kelisanan. Piranti puisi seperti rima, irama, pengulangan, aliterasi, asonisasi, dan kesejajaran menunjukkan pembuktian bahwa puisi tertulis dan puisi cetak maupun puisi tulis memang harus dilisankan untuk mendapatkan keindahan dan makna, meskipun tentu kita tidak perlu melisankan secara keras, tetapi cukup dalam pikiran kita. Dalam perkembangan puisi, kita mengembangkan berbagai jenis tradisi lisan itu masih nampak sampai sekarang. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari puisi serta jenis-jenisnya dan benang yang berkaitan dengan puisi, baiklah kita masuki judul yang kedua, yaitu pantun. Yang pertama, pengertian pantun. Pantun merupakan satu di antara sekian banyak genre kesastraan yang lahir di Indonesia ini. Pada mulanya, istilah pantun ini berasal dari bahasa Minangkabau, artinya yaitu panuntun, yang berarti penuntun. Namun ternyata istilah lainnya dari pantun ini juga dikenal di masyarakat Sunda, masyarakat Batak, dan masyarakat Melayu. Kemudian pantun adalah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan jumlah bait, baris, dan rima akhir. Pantun juga bisa digunakan untuk mencurahkan isi hati seseorang. Kemudian pantun merupakan bentuk puisi ama. Setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB-AB.
dan setiap lariknya biasanya terdiri atas 4 baris, 4 kata. Baris yang pertama disebut dengan tumpuan atau yang biasa kita sebut dengan sampiran, dan baris yang selanjutnya yang 3 ke 4 merupakan isi dari sampiran tersebut. Kemudian kita akan membahas yaitu tentang ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun memiliki ciri-ciri yaitu satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. Kemudian yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang ketiga, baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari sampiran tersebut. Kemudian yang keempat, rima atau sajak akhir atau yang bersaja AB. Contoh dari tersebut, Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh lumpur, ndak lupa tak dapat lupa sebentar di waktu tidur. Dalam pantun selalu ada 2 dimensi, yaitu yang pertama disebut dengan sampiran dan yang kedua yang disebut dengan isi. Sampiran semata-mata diciptakan sebagai pengantar menuju isi, ataupun bisa disebut dengan pendahuluan sebelum isi. Yang sebenarnya dalam 2 larik berikutnya, bila kita berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal yang sama ditegaskan lagi di sana ketika tentang sampiran dikatakan sebagai berikut. Paruh pertama pada pantun, yaitu baris ke-1 dan kedua, merupakan kalimat yang biasanya hanya merupakan persediaan bunyi kata. Kemudian biasanya kalimat-kalimat pada sampiran tak ada hubungan makna dengan kalimat-kalimat bagian isi, atau bisa disebut juga dengan ujung yang bisa menyambung dengan isi. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri dalam membuat pantun, kemudian kita mengetahui apakah itu jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun anak-anak mencakup 2 bagian. Yang pertama, pantun bersukacita dan pantun berduka cita. Kemudian selanjutnya yang kedua, pantun orang muda. Pada pantun orang muda ini mencakup ada 6 bagian dari pantun orang muda. Yang pertama, pantun dagang, pantun muda, pantun jenaka, pantun berkenalan, pantun berimba hati, dan pantun berkasih-kasihan. Dan yang kemudian yang terakhir dari jenis pantun ini yaitu pantun orang tua. Pantun orang tua terbagi menjadi 3, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan pantun agama. Baiklah, demikianlah penjelasan materi puisi dan pantun dari saya. Semoga dapat kita pahami bersama dan semoga bermanfaat bagi kita. Demikianlah dari saya. Rabbi sholli li sadri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.